Hanya bagaimana sekarang? Oleh sebab itu Allah memberikan warning. Warning ini apa? Peringatan dengan tegas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih disayang, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, agar kalian tidak murtad kembali menjadi kafir, apa solusinya? Ittaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah apa belum? Embong. Ya kalau mau takwa harus tahu takwa itu apa. Ya, takwa itu kalau menurut bahasa berasal dari kata ittaqo yattaqi ittiqoan waqo yaqi biqoyatan, artinya menjaga, memagari, membentengi. Orang yang takwa itu orang yang selalu menjaga, membentengi, memagari dirinya sendiri dari hal-hal yang menjerumuskan kita pada jurang kebinasaan atau kecelakaan, penderitaan atau kesengsaraan. Berarti Allah merintah kita takwa biar hidup kita jangan biar jangan menderita. Kosok baline ben uripe bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, terbebas dari jilatan api neraka. Gini betul. Nah, pilih undi saniki. Pilih mana? Pilih bahagia apa pilih menderita? Bahagia. Berarti bahagia itu pilihan diri sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain. Jadi Allah sayang sama kita yang beriman, tentukan pada dirimu sendiri. Jadilah kamu hamba-hambaku yang sejahtera, bahagia, selamat dengan jalan bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Makanya ada perintah lain nanti akan ditemukan di surat Daud sana yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ku itu fi'il amr, kata perintah dari kata-kata waqo tadi. Kata takwa itu perintahnya ku. Orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian masing-masing. Kalau diri kalian sudah terjaga, terbentengi, baru wa ahlikum, kamu bisa membentengi, memagari keluargamu. Kalau kamu sendiri nggak selamat, bagaimana menyelamatkan keluarga? Jadi baliknya kepada siapa? Diri sendiri. Terus sekarang kita ngaji untuk siapa? Diri sendiri. Jadi bahagia yang menentukan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Itu pilihan kita. Kita nggak mau menderita. Jangan berharap kebahagiaan dari orang lain. Dia juga kepengen bahagia, belum dapat. Kita gantungi, kita harapkan kebahagiaannya. Coba deh, ingat-ingat gue ya. Ini nomor satu buat kita pribadi. Dan saat ini boleh dipastikan dan dibuktikan. Ternyata diri kita masing-masing hanya mampu berdiri tegak hanya dengan menggunakan kedua kaki kita sendiri. Bisa kita berdiri tegak pakai kaki orang lain? Coba tolong dipraktekkan nengon, apa nengkene ben bisa. Tetap kita berdiri tegak hanya dengan menggunakan kedua kaki kita sendiri. Dan nanti di akhirat yang ditanya tentang siapa? Yang ditanya tentang apa? Tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Kenapa kita lebih senang mengerti urusan orang lain daripada urusan diri sendiri?
Emang Allah nanti akan nanya tentang orang lain? Ya. Halo? Ya, Halo? halo. Sama orang lain ngerti banget, kepo banget sama dirinya, belas gak kepo. Jaga dirimu. Anfusakum baru likum ayo pokoknya sesibuk apapun, serepot apapun, seruwet apapun, sendirimet apapun, seribet apapun, semumet, mumet, limet apapun, jangan lupa bahagia. Oke? Pengen bahagia? Pengen. Bahagialah. Tuh, enak kok. Enak. Maunya Allah. Makanya Allah kasih doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Caranya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Plus akhirnya wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati. Wah, ojo sampai kamu mati bila wa antum muslim, kecuali kamu masih muslim. Jadi kita jadi muslim itu waktu di dunia apa dunia akhirat? Dunia akhirat. Nanti di alam barzah kita tetap Islam apa tidak? Islam. Sekarang saya tanya. Sekarang kita Islam bukan? Islam. Islam. Nanti meninggal dunia. Meninggal? Bakal meninggal dunia apa tidak sih? Kita tahu kok ayam-ayam. Kayak orang bakal mati. Kita mati nggak pernah tahu loh. Mati itu ngacak. Nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal pejabat, nggak kenal rakyat, nggak kenal ustadz, nggak kenal kamu. Ini benar. Nggak kenal sehat, nggak kenal Sakit. panjang umur bukan karena sehat, pendek umur juga bukan karena sakit. Ada orang sakit bertahun-tahun sampai mengatakan udah bosen hidup karena sakit nggak sembuh-sembuh. Dirawat ke rumah sakit, semua dokter turun tangan, dokternya nggak sanggup, dikumpulkan keluarganya. Apa ada dokternya, kami segala semua tim dokter telah melakukan berbagai kemampuan semaksimal kami, namun semua ini ya kita kembalikan kepada Tuhan yang kuasa. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kayaknya bapak ini, ibu ini sudah tidak diharapkan, kami sudah menyerah. Mungkin sehari dua hari lagi bakal keluarga sedih nggak? Sedih. Dokter nggak sanggup, dibawa pulang masang tenda, tetangga pada datang minta tolong bacain Yasin. Akhirnya anaknya sambil berbesmali datang ke tempat kiai. Pak Kiai, ibu saya udah pulang dari rumah sakit, alhamdulillah udah sehat. Belum, justru dokter udah nggak sanggup, katanya dekat dokter sehari dua hari lagi meninggal. Terus bagaimana? Tolong doakan Pak Kiai gini-gini, bawa air sak botol, lu air tok sak botol, ya kan? Air putih itu loh, aqua. Udah sama kiainya bacain Fatihah sama selawat, bawa pulang. Diminumin sehari dua hari, makin membaik, makin sehat. Itu yang sakit sampai bosan hidup, dokter nggak sanggup meramalkan 2 hari lagi mati, itu malah sehat seger buger. Saya tanya bagaimana keadaannya? Wah, Pak, sekarang brecek banget, kontrakan ada yang belum bayar aja ingat. Oh iya terus jebol dokter saya ngelamar mati malah mati duluan. Itu masalah mati. Jadi mati panjang umur bukan karena sehat, pendek umur karena sakit. Jadi kalau sakit jangan bilang bosan hidup, enggak, urung wayahe mati nggak bakal mati, dia sakit parah banget itu. Ada orang nggak sakit apa-apa, seger bugar, gagah, kumisnya kandel, naik motor, Harley Davidson, jalan-jalan, pulang di rumah jenazah, ada nggak? Itu ngerti. Sementara dengan kita punya jaminan
Itu dia, hanya satu pesan Allah. Mati yo mati, neng inget wala tamutunna illa wa antum Muslim. matilah mati, tapi kamu walaupun mati tetap Islam. Gini betul. Enak ya Islam. Pertanyaannya, kita ini Islam tenan apa Islam kepaksa? Islam tenan apa Islam kepaksa? Nan. Oleh tenan ini piye? Tenin. Pokoknya lahir cepot, bapak Islam, mak Islam, mbak Islam, aku kudu Islam. Jadi itu nggak ngerti Islam itu apa. Pokoknya belum pernah semua Islam. Nah Islam itu kudu sembahyang. Kamu udah kudu poso, gitu ya? Bener ya? Bener kan? Mungkin kita pernah berbuat apa? Pernah berjuang untuk menjadi Islam. Beda dengan mu'alaf. Mu'alaf taruhan. Ada yang bapaknya Ambon, mana Belanda, bapaknya Kristen, anaknya pengen Islam. Berjuang, tapi harus terpisah dengan keluarga. Karena apa? Faktor akidah yang tidak sinkron. Itu terjadi dalam itu, paham ya? Itu kita ini, ya mau nggak mau, akhirnya kita bergaya seolah-olah tapi yang Islam tenang, Islam tenang. Dan enaknya jadi orang Islam itu, kan Islam kudune syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya, bahaya itu. Mungkin kita juga dulu syahadatnya pas nikah, alhamdulillah, kita nikah syahadat gitu ya, terus sholat, gitu kan, puasa, haji gitu ya. Tapi kan orang Islam juga nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak apa-apa kan? Enggak, nggak apa-apa. Kemarin Ramadan pada nggak puasa juga ya, nggak puasa nggak apa-apa. Pemerintah juga nggak terus, kita kena pasal sekian yang nggak puasa, nggak ada. Yang nggak sembahyang kena pasal sekian, nggak ada. Tetap Islam apa tidak? Tetap, bahkan dilegalkan, dibikinkan kartu ID agama Islam seumur hidup. Jadi Islamnya sampai kapan? Seumur hidup. Betul kan? Kalau dulu 5 tahun lah dulu. Habis 5 tahun terserah agamanya mau ganti apa kan gitu ya. Kalau sekarang kan seumur hidup, saya seumur hidup loh. Itu sudah berlaku seumur hidup. Disestempel dan ditandatangani Pak Lurah. Jadi saya Islamnya resmi. Ditandatangani Pak Lurah seumur hidup. Nanti kalau udah nggak hidup, nggak pernah mikir kan mengenai kan. Nanti kalau udah nggak hidup, hanya mulai nih, iya juga ya. Dan kalau udah nggak hidup gimana? Kita kan bakal mati. Makanya Allah wanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya walaupun mati, KTP-mu nggak berlaku, kowe kudu tetap muslim. Terus yang tetap muslim yang mana? Kan nggak ada urusan. Ada orang selamatan gua nggak diundang tahlilan. Ya, ada orang pesan gua kita nggak diundang. Paling tahun sekali anak ngelongo kalau mau puasa ngono kae mau nggawa kembang diawur-awur. Terus yang mau tetap Islam yang mana? Halo. Jiwanya. Ruhnya berasal dari Allah kembali kepada nyawanya berasal dari Allah kembali kepada dasuk maneh di alam barzakh. Nah, Islam apa tidak? Ini masalah. Syahadat. Jadi orang Islam gampang 5 menit bisa. Paling enak. Ada orang berdosa 60 tahun. Berdosa pokoknya. Kafir 60 tahun. Begitu datang ke kiai syahadat dosanya hilang. Enak bener. Cuma syahadat toh. Nah, nanti kalau dia mau sholat, mau berbuat amal kebaikan, dapat pahala 10 kali lipat. Kerennya jadi Islam. Enak.
Orang sembahyang, ya tetap Islam. Ramadan nggak puasa, tetap Islam. Punya uang nggak mau pergi haji, tetap Islam. Orang belum bayar zakat, ya tetap Islam. Nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Bahkan dilegalkan. Nama agama Islam berlaku seumur. Ibu-ibu seumur hidup. Waduh karena anggota Islam hidup. Nah, makanya ada yang namanya talqin. Urusan rohaniah kudu ditalqin. Makanya orang yang mau meninggal itu diperintahkan Rasulullah lagi mau takum bila ilaha illallah. Orang-orang yang mau meninggal supaya dia meninggal tetap dalam keadaan jadi pakai talqin, tidak pakai pelajaran rohani. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, berserah diri secara kafah. Tuh, udah kan 2 ayat. Ya ayyuhallazina amanu, udah terima 2 pesan dari Tuhan. 1, jangan ikut-ikutan gayanya orang-orang kafir. Gara-gara orang yang ahli kita udah mau jelek mau bagus kata orang, yang penting kita tetap berpegang teguh kepada apa yang diajarkan, dipesankan oleh Allah. Itu orang-orang yang faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dialah orang yang mendapat hidayah menuju jalan yang lurus wa mustaqim. Insya Allah nanti akhir hayat dari husnul khotimah kita meninggal tetap dalam keadaan muslim. Ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal lain yang mau disampaikan, monggo, boleh memberikan masukan, boleh. Masih ada waktu. Asal jam berapa? Monggo. Barangkali punya pendapat apa, buatan. Enggak apa-apa, kita sharing aja, enggak harus inilah. Ya, harus. Ayo, ada Ibu, silakan. Ini tentang kematian, saya mau nanya. Tentang Kematian. kematian, deketin deh, kalau enggak kedengeran saya. Jika seseorang muslim meninggal, apakah ada tanda-tandanya 100 hari sebelum menjelang ajalnya? Ya. Ada tanda-tandanya nggak? Tanda-tanda Apakah ketika orang muslim meninggal 100 hari sebelumnya meninggal ada tanda-tanda? Sebetulnya semua orang, ya, semua orang dia akan diberikan suatu peringatan oleh Allah ketika mau meninggal. 100 hari Ya, ada yang mengatakan 100 hari sebelum, meninggal. berarti 3 bulan sebelumnya. Makanya suka ada kadang-kadang 40 hari sebelumnya. Ya, cuman yang jadi permasalahan orang itu memiliki kepekaan atau tidak. Ketika orang-orang itu orang-orang poro-poro kiai sepuh yang arif ya, yang beliau memiliki kepekaan, dia bisa tahu nanti jam sekian. Saya banyak kiai saya begitu. Salah satunya Mbak Muhammad Suhud. Ya, itu hari Kemisnya itu sudah pesen sama Bunyai, suruh ngamplop-ngamplopin duit. Ini duit nanti yang buat Mbah Mudin yang mandiin, ini duit buat yang takziah, ini duit nanti yang pada nyolatin, ini amplop buat nanti yang pada tahlilan. Disiapkan hari Kemis. Nah, hari Jumat udah minta mandi. Setelah Jumat itu minta mandi rapi, mandi. Setelah mandi istirahat sebentar, meninggal hari Jumat. Ya udah habis sholat Jumat gimana Pak? Ini udah ngamplop-ngamplopin itu. Ya saya namanya Syekh Muhammad Suhud. Kalau jamaah saya udah ikut saya kenal. Mereka peka, kalau kita peka tahu. Orang tuh tahu sebetulnya, diberikan kepekaan semua orang sebetulnya.
Dan tanda-tanda itu jauh-jauh hari aku udah kasih tahu. Salah satunya rambut yang tadinya mulai berubah. Kecuali uban penyakit ya, uban yang itu. Kan peringatan, lihat rambutmu sudah berubah. Lihat gigimu sudah satu persatu permisi meninggalkan gusi. Kadang-kadang udah nggak punya gigi sambat. Kenapa Pak Wato itu sakit gigi loh? Untungnya rano sakit gigi. Ya kan? Itu sebenarnya sudah tanda. Teman kita kan selama ini nggak peka. Salah satu bukti nggak peka, roh kita, jiwa kita masih yang dulu-dulu juga, nggak pernah berubah. Jadi wajar kalau ada nenek-nenek masih demen sama anak muda, ada kakek-kakek, itu biasa karena rohnya, jiwanya yang dulu-dulu juga. Tapi yang harus disadari, jasadnya, fisiknya ini bukan fisik yang dulu. Ini nggak peka kan? Jadi gayanya kayak anak muda, beras sekarung main angkat, dia nggak tahu fisikmu dulu enak begini, saiki ngangkat, kecetet itu. Paham gitu? Itu peka. Ditambah nanti ada yang namanya khotir, nah, ya ilham itu kan masih ada. Walaupun wahyu tidak ada, ilham ada. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah berikan ketika kita peka, kita dapat tanda sinyal itu. Oh iya. Makanya kadang kemudian berbuat yang macam-macam yang nyeleneh. Kata orang Betawi, pantesan ngebekasin. Pernah dengar kata-kata itu ya? Tahu sebetulnya. Nih ingat, orang sakit separah apapun, ini ya, coba perhatikan, akan diberikan kesempatan untuk sehat sebentar. Betul nggak Bu? Tiba-tiba sehat, bisa cerita, bisa bercanda. Itu diberikan kesempatan, barangkali ada wasiat untuk ahli warisnya. Makanya wasiat itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang akan meninggal. Makanya kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau mengasih kesempatan, mari kepada almarhum Bapak Kiai Haji ini untuk memberikan tausiahnya. Tausiah itu kata dari wasoya. Wasoya artinya wasiatur, berarti merintahkan saya untuk memberi wasiat sama ibu-ibu. Berarti artinya dia doakan saya ben cepat mati. Wasiat itu orang mati. Nah itu diantaranya ya. Itu kepekaan. Makanya kepekaan ini tidak bisa diajarkan. Ya harus latihan itu namanya riadoh. Ada riadoh, ada mujahadah supaya kita peka. Dengan kepekaan yang ada, kesadaran yang tinggi, kita bisa takorub indah Allah, pendekatan diri kepada bisa usul, jadi pada akhirnya bisa sampai tujuan yang kita tempuh dalam perjalanan hidup. Itu Allah kasih sebetulnya, tergantung kualitas kepekaan saja. Kadang-kadang yang mau meninggal peka, tapi yang hidup nggak peka, ngerti itu pantesan, terus katanya iya kemarin kayak ada firasat. Pernah kan dengar gitu? Ya, bisa dipahami ini Bu ya? Ya, jadi tergantung, karena itu kan memang nggak ada ini. Ada lagi Ibu? Cekap ya? Cekap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muttaqin, muhsinin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina
walijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi firwarham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.